Pangeran Cakrabuana tidak mewariskan tahtanya kepada putranya sendiri, melainkan kepada menantunya, yaitu Sunan Gunung Jati. Alasannya sebagai berikut. Jangan lupa untuk di-subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian orang yang bingung mengapa Pangeran Walangsungsang tidak merajakan anaknya, malah merajakan menantunya. Padahal zaman itu katanya zaman feodal. Wong sekarang zaman modern saja sih. Bapak mati-matian mewariskan kekuasaannya kepada anaknya. Lantas apa sih alasannya? Jawaban pertanyaan ini tentu tidak akan ditemui pada sumber-sumber sejarah klasik Cirebon yang ada. Meskipun begitu, ada beberapa asumsi dari beberapa orang mengenai alasan mengapa Pangeran Cakrabuana mewariskan tahtanya kepada Sunan Gunung Jati. Alasan pertama dari asumsi yang ada adalah bahwa Pangeran Cakrabuana mewariskan tahta kepada Sunan Gunung Jati karena Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah dalam pandangan dan penilaian Pangeran Cakrabuana lebih cakap dijadikan sebagai penguasa Cirebon dibandingkan dengan anak laki-lakinya, Pangeran Caruban ataupun Arya Menggar. Oleh karena itu, Pangeran Cakrabuana yang tujuan mendirikan Cirebon adalah untuk menyebarkan agama Islam, lebih memilih keponakannya sendiri sebagai penguasa Cirebon dibandingkan anak laki-lakinya. Sandaran dari asumsi yang pertama itu adalah berpedoman pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari yang menyebutkan jika Pangeran Karbon atau Caruban telah sudah menjadi dewasa ketika Syarif Hidayatullah baru datang ke Cirebon. Selanjutnya, alasan kedua yang muncul adalah bahwa alasan Pangeran Cakrabuana mewariskan tahtanya kepada Sunan Gunung Jati adalah karena pada 1479 ketika Pangeran Cakrabuana menyerahkan kedudukannya sebagai penguasa Cirebon kepada Sunan Gunung Jati adalah karena pada waktu itu Pangeran Walangsungsang belum memiliki anak laki-laki. Menurut asumsi ini, bahwa hingga tahun 1479 dari ketiga istrinya, Pangeran Walangsungsang berturut-turut selama 8 kali hanya memperoleh anak perempuan. Dari itulah anak tertua Pangeran Cakrabuana yang bernama Nyimas Dalem Pakungwati dijodohkan dengan Syarif Hidayatullah, dan setelah itu Syarif Hidayatullah didaulat menjadi penggantinya sebagai penguasa Cirebon. Meskipun begitu, selepas peristiwa itu, dari istrinya Pangeran Cakrabuana memperoleh 2 orang anak laki-laki. Alasan kedua ini pada umumnya didasarkan pada uraian sejarah yang tertulis dalam naskah Kuningan. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.